Part 5. Canggung. Pagi ini aku merasa canggung berhadapan dengan Mas Anjas. Kejadian tadi malam membuatku malu untuk memandang ke arahnya. Saat menyiapkan sarapan di meja makan, aku lebih banyak menunduk dan diam. "Kamu kenapa, Dek? Pagi ini banyak diam." Mas Anjas ternyata menyadari perubahan sikapku. "Nggak apa-apa, Mas," jawabku singkat. "Kenapa wajah kamu kelihatan merah? Jangan bilang kamu malu melihatku setelah kejadian semalam." Kenapa dia mengingatkanku tentang hal itu? "Maaf, Mas, mungkin karena belum terbiasa, jadi merasa aneh aja." Aku pun jujur dengan apa yang kurasakan. "Kenapa harus malu sih, Dek? Kita suami istri dan sudah semestinya kita melakukannya. Ini aja kita menunda sampai 3 bulan. Karena itu, Mas, aku merasa gak enak sama kamu sampai harus menunda berbulan-bulan." "Udah, gak usah dibahas lagi. Aku ikhlas kok nungguin kesiapan kamu. Buktinya selama 3 bulan aku sabar menanti keikhlasanmu." "Aku minta maaf ya, Mas. Aku janji ke depannya akan melaksanakan kewajibanku dengan baik." "Iya, Dek, aku percaya padamu. Kamu pasti akan melakukan yang terbaik untuk suami. Mulai sekarang, jangan canggung lagi atau merasa bersalah ya." "Terima kasih, Mas. Kita sarapan yuk, Dek. Udah gak sabar nih makan masakan istriku." "Kamu bisa aja, Mas. Tiap hari juga aku masak untukmu." "Itu salah satu yang kubanggakan darimu, Dek. Masakannya enak dan selalu buat aku ketagihan." "Mujinya berlebihan deh, Mas. Padahal aku baru belajar masak sebelum nikah." "Tapi kenyataannya enak, Dek. Aku gak bohong." "Iya deh, Mas. Mungkin karena masaknya khusus untuk suami, jadi enak." "Kamu ikhlas masak untuk suami, Dek. Aku semakin mengagumimu." "Terima kasih, Mas. Mulai sekarang, aku akan membiasakan diri untuk tidak merasa canggung lagi di depan Mas Anjas setelah melakukan tugasku sebagai istri. Kami sudah sama-sama dewasa dan memiliki ikatan suci pernikahan. Jadi, sangat wajar jika aku dan dia melakukan hasrat itu. Dia pasti akan meminta haknya apabila menginginkannya." Sore ini, sebelum Mas Anjas pulang kantor, seperti biasa aku belanja keperluan dapur di supermarket yang berada tidak jauh dari rumah kami. Tiba-tiba aku dikagetkan suara seorang laki-laki yang tidak asing bagiku. Ternyata benar, dia Romi, temanku saat duduk di bangku SD hingga kuliah. "Alia," dia memanggil namaku. "Romi ya?" tanyaku meyakinkan. "Iya, Al. Ternyata kamu masih ingat. Tapi tumben kamu gak menghindariku. Padahal dari SMP, aku selalu mendekatimu. Tapi kamu selalu menjauh." "Sekarang situasinya sudah berbeda, Rom." "Maksudnya?" "Aku sudah menikah." "Apa?" Romi tampak sangat kaget mendengar pengakuanku. "Kok kamu kaget, Rom? Kamu benar-benar tidak mengerti perasaanku dari dulu, Al." "Maksudnya apa, Rom?" "Tidak mungkin kamu gak ngerti dengan sikapku padamu. Aku tahu kalau kamu selalu berbuat baik padaku. Apa kamu tidak paham atau pura-pura tidak tahu, Al?" "Aku tidak mengerti maksud kamu, Rom." "Sudahlah, Al. Kalau kamu memang benar-benar tidak mengerti, aku tidak tahu bagaimana cara mengubur perasaan ini dalam-dalam, karena aku belum bisa terima kenyataan kalau kamu sudah menikah." "Perasaan apa, Rom?" "Perasaan cinta. Cinta yang tidak pernah kamu anggap." Romi segera pergi meninggalkanku setelah mengucapkan kata cinta itu. Aku sangat tahu kalau Romi sosok teman yang selalu ingin mendekatiku. Dia selalu menunjukkan rasa pedulinya terhadapku, padahal dia mengetahui masa laluku. Namun, aku terpaksa menghindar darinya kala itu.
Mas, tadi aku ketemu teman lama, ucapku sambil menyandarkan tubuh ke dada Mas Anjas di ruang TV. Aku ingin selalu jujur kepadanya. Laki-laki atau perempuan, Dek? Tanya Mas Anjas. Laki-laki, Mas. Teman lama apa maksudnya, Dek? Teman dari SD hingga kuliah, Mas, yang pernah aku ceritakan padamu. Yang mana? Yang deketin aku dari SMP hingga kuliah. Oh, dia yang pernah kamu suka. Itu dulu, Mas. Dia kaget setelah tahu aku sudah menikah. Kenapa dia kaget? Bukannya dia teman kamu dan seharusnya juga harus turut bahagia. Sepertinya dia juga kelihatan kesal, Mas. Kan dia bukan teman biasa, Dek. Maksudnya, bukan teman biasa apa, Mas? Walaupun dari dulu dia selalu berusaha mendekatiku, tapi aku gak pernah kasih respon lebih. Aku bahkan sering menghindari dia, Mas. Yang menghindarkan kamu, Dek. Tapi kamu gak tahu, mungkin dia menyimpan rasa untukmu. Buktinya, tadi kamu bilang temanmu kesal setelah tahu kamu sudah menikah. Maksudnya apa coba? Aku juga gak ngerti, Mas. Apa ada hubungannya dengan usaha dia untuk tetap deketin aku dulu? Aku ingin mendengar jawaban Mas Anjas, walaupun aku sudah tahu kalau Romi memiliki cinta untukku. Sedekat apa dulu sama dia, Dek? Aku gak merasa dekat sih, Mas. Cuma dia selalu mencoba untuk lebih dekat denganku hingga kuliah. Tapi aku berusaha untuk menghindar, karena aku gak mau jatuh cinta. Dan lagi pula, orang tuanya membenci keluargaku. Terus, apa reaksinya saat kamu berusaha menghindar? Ya tetap biasa, Mas. Mendekat lagi dan mendekat terus, sampai aku merasa risih. Kalau bukan suka, apalagi namanya, Dek. Tapi aku gak suka dideketin terus, Mas. Aku gak mau berurusan dengan orang tuanya. Kamu gak suka, tapi dia suka. Kalau ketemu dia lagi, sebaiknya kamu menghindar, Dek. Aku gak mau kalau sampai dia mengingatkan atau mengungkit usahanya mendekati kamu di masa lalu. Iya, Mas. Aku juga merasa heran saat tadi dia bilang kalau aku tidak pernah mengerti perasaannya. Aku gak nyangka banget. Apa? Dia berani ngomong seperti itu pada wanita yang sudah bersuami? Terus terang, aku gak suka, Dek. Iya, Mas. Aku janji akan menjauh jika bertemu dia lagi. Jangan marah ya, Mas. Aku hanya ingin berusaha untuk selalu jujur pada suamiku. Padahal, aku masih menyembunyikan tentang perasaan Romi yang sebenarnya kepadaku. Iya, Dek. Aku gak marah. Justru aku senang kamu cerita. Terima kasih ya. Dia mencium keningku. Ternyata Mas Anjas juga merasakan keanehan atas sikap Romi. Buktinya, walaupun hanya mendengar cerita dariku, dia juga dapat menebak perasaan masa laluku itu. Aku sangat tahu bagaimana sifat Romi sejak dulu. Apakah dia akan tetap nekat mendekatiku seperti dulu? Kapan Alia akan jujur sepenuhnya kepada Anjas?